Dulu ada gubernur di Jakarta, saya lupa namanya. Karena kita harus mengingat yang baik-baik saja. Saya kumpulkanlah beberapa tokoh Islam di Jakarta. Uang pas-pasan saat itu saya gunakan untuk menyewa sebuah ballroom di hotel di Jakarta. Karena saya kira saya akan mengundang tokoh-tokoh besar, pimpinan partai Islam di antaranya yang saya undang, pengamat politik Islam, guru-guru besar di Universitas Islam, bidang politik, dan tokoh-tokoh publik yang selama ini sering muncul berbicara tentang kepemimpinan umat Islam. Saya dudukkan di hotel bintang 5 itu dan kita biayai patungan atas nama Miumi saat itu. Ketika kita mulai masuk dalam kancah pertarungan kepemimpinan umat Islam di Jakarta. Terus terang kami saat itu evaluasi diri. Apa iya tidak ada orang Islam yang pantas memimpin Jakarta? Terus terang saya sempat galau saat itu. Sampai ingin membawa Persebaya menjadi pemain Persija. Ingin mengangkut Rismawati ke Jakarta. Yang saat itu harus izin dulu sama ibundanya. Lagi-lagi saya bilang, apa tidak ada laki-laki ya di Indonesia ini? Sehingga saya kemudian harus mengambil pemain bayaran dari Jawa Timur, perempuan pula. Demi Allah, kekuatan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika pulang dari kota Surabaya dan kami gontai karena harus menunggu keputusan ibu wali kota, dan saya yakin tidak mungkin akan ada harapan karena harus ke sana lagi. Sementara saya harus berpikir tentang pemimpin Islam di Jakarta. Saya ceritakan proses yang tidak mudah ini. Dan saat itu ketiga berhala ini sudah berpihak ke mereka semua. Apa kata orang-orang tokoh-tokoh yang saya kumpulkan? Profesor, doktor, ulama, kiai, asatis, aktivis, pejuang-pejuang itu. Ustaz, sudahlah, tidak usah habiskan umur. Survei dia itu paling tinggi dari semua calon kita, dan kita nggak punya calon. Saya cuma tutup telinga saya dan saya cuma mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, agar saya tidak tersihir oleh mantra ini. Mantra apa? Ustaz, tidak ada calon pemimpin yang surveinya mengalahkan dia. Ini mantra. Mantra itu yang main di sinetronnya Sidul, anak sekolah. Salah saya berarti mantra itu ya. Ketika saya bengok-bengok seperti santri KMI yang muhadharah di hadapan para tokoh ini, ada tokoh kelontong, tokoh bangunan, tokoh apa lagi itu. Itu tokoh, bukan tokoh. Semua berkata begini, Ustaz, uang itu sama dia semua. Uang dia tak berseri. Di belakang ini, di belakang dia semua pemodal-pemodal, penguasa 70% tanah di Indonesia, yang menguasai properti di seluruh Indonesia. Ustaz, nggak usah habiskan umur. Satu-satunya cara, kalau kita ingin menang ke depan, ya paling dompleng saja sama dia, bergabung saja sama dia. Kita cari wakil dia, kita ikut partai dia. Kenapa? Ya karena partai itu semua sudah yang besar-besar bergabung sama dia. Wah, ini mantra lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya baca itu sekali lagi agar jangan sampai mantra ini meracuni sedikit pun pemikiran saya.
agar tauhid senantiasa ada di depan. Karena saya tidak akan mungkin mengorbankan surah Al-Maidah. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Wa man yatawalla Allah wa rasuluhu, dan seterusnya di surah Al-Maidah itu. Jadi berbicara kepemimpinan ini bicara tauhid, bicara ideologi. Tapi umat Islam sekarang sudah masuk ke dalam kemusyrikan dalam kasus memilih pemimpin ini. Dan ini merembet kemana-mana. Sampai kenapa tanahnya dikuasai oleh asing dan asing? Karena sudah hilang mental yang pernah diwariskan oleh pemimpin negeri ini. Bahwa tanah kami adalah bagian dari akidah kami. Karena para pahlawan negeri ini mengorbankan setiap jengkal tanah dengan tetesan darah dan nyawanya. Dan kami tidak akan korbankan sejengkal tanah Indonesia ini kepada siapapun. Dan yang bisa menyelamatkan itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan umat Islam tersihir, terperosok lebih jauh lagi dalam sekularisme kepemimpinan umat. Untuk sebuah ibadah yang besar, memilih pemimpin itu lebih dari 20 ayat secara konkret disebutkan di dalam Al-Quran. Kok bisa-bisanya pilkada, pileg, dan pilpres disebut sebagai pesta demokrasi? Padahal ini adalah momentum ibadah yang sangat agung, memilih pemimpin itu. Beginilah kondisi umat Islam saat ini. Saya berjuang mulai dari diri saya sendiri, anak saya, murid saya, tim kerja saya, sampai santri-santri. Jangan sampai kita kemudian terdistorsi kita punya ideologi dan akidah dengan ini semua. Tapi ya tetap saja kami mulai keluar dari hotel itu. Saya kumpulkan lagi teman-teman Meomi. Mulai hari ini meeting kita ba'dal fajar kulla yaumil jumu'ah. Pertemuan diskusi kita ini untuk saling charger akidah ini, silaturahim ini tidak boleh pecah walaupun kita cuma sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini harus kami pegang. Bukan banyak dan sedikit yang menentukan pemenang, tetapi siapa yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya memang berat, ya nuji dan ente, itu bahasanya. Belagu loh, itu kira-kira bahasa Ponorogonya. Ya sudah. Jadi pertemuan subuh itu saya menjadi services khadim. Kan harus menyiapkan sarapan pagi dulu teman-teman. Harus bersabar dengan semua kondisi. Sebab yang dibutuhkan pada kondisi seperti ini adalah persatuannya dulu. Persatuan dulu. Dan harus ada yang berani berkorban untuk itu. Pertemuan demi pertemuan, ada yang bisa hadir, ada yang tidak bisa hadir, ada yang pragmatis, sudahlah. Kita ini kan politik. Berpolitik itu ya harus apa adanya. Gak usah terlalu idealis. Bla 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 bla. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudara-saudara, sambil mencermati lingkungan, ada apa dengan Indonesiaku ini? Ada apa dengan Indonesiaku ini? Ada hadis Nabi SAW yang menggambarkan bahwa tandanya satu kaum, satu masyarakat, satu bangsa sudah dikuasai setan ada pada dua hal.
Yang pertama adalah ketika sholat jamaah tidak lagi ditegakkan oleh mayoritas penduduk kampung, berarti kekuatan setan sudah menguasai kampung itu. Ketika sholat jamaah tidak ditegakkan di satu bangsa itu, maka itu indikator sebuah mujtama, sebuah lingkungan sosial yang sudah dikuasai oleh kekuatan setan di situ. Dan biasanya masyarakat yang tidak menegakkan sholat jamaah itu otomatis terpecah belah mereka. Ya, itu indikator sebagai seorang mukmin. Seorang ulama kemarin di Turki berkata, andai kita ini sudah mengamalkan sholat di luar sholat, andai kita menerapkan jamaah di luar masjid setelah kita berjamaah di dalam masjid, selesai urusan kita sebetulnya. Andai cara kita bermakmum kepada imam seperti di masjid, selesai urusan umat Islam sebetulnya. Ini secara makro. Umuman, kalau umat Islam mau menang sebetulnya. Jadi dari cerita saya tadi, kira-kira kalau umat Islam ingin punya pemimpin yang hebat dan ingin menang harus bagaimana? Pertama, ya sholat jamaah itu. Bagaimana cara memilih pemimpin waktu sholat? Apa kriteria imam? Apakah yang popularitasnya paling tinggi dulu? Mampu. Apakah yang banyak uangnya? Apakah yang dipilih oleh koalisi partai? Tidak ada hubungan. Ini yang menyebabkan kenapa umat Islam ini tidak punya pemimpin berkualitas. Karena sudah keluar dari tatanan sosial ilahiyah dalam memilih pemimpin. Jelas sudah di mana akar masalah kenapa kepemimpinan Islam di Indonesia ini lemah. Karena kita salah kriteria dalam menentukan pemimpin.